satu-satunya kepala desa se-Indonesia yang masih mempunyai kartu BPJS yang dijamin pemerintah. Terus mungkin sudah pantas kalau saya juga mendapatkan hak. Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Bapak Rudianto, Kepala Desa dari Desa Dukuh, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Dan yang satunya adalah Pak Susanto, yaitu Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Beliau berdua ini Kepala Desa yang menerima BST dari pemerintah pusat. Nanti kita dengar apa yang akan beliau sampaikan kenapa bisa menerima BST. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan Haji Sun. Semua yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kita berjumpa kembali bersama para kepala desa yang keren-keren. Ini ada Pak Kepala Desa Dukuh, Kecamatan Bayat. Ini ada satu lagi Pak Kepala Desa Tawangrejo, Kecamatan Bayat juga, Kabupaten Klaten. Selamat berbahagia, selamat berjumpa Pak Rudi, Pak Kepala Desa. Selamat malam Pak Sunarno. Wah, selamat berjumpa Pak Kepala Desa Tawangrejo. Malam Pak. Semoga sehat selalu, Amin. rakyatnya sehat. Alhamdulillah. Ini hari yang sangat berbahagia bisa berjumpa dengan kedua tokoh masyarakat yang luar biasa. Jadi di era COVID-19 ini beliau ini dua kepala desa yang hebat ini menerima bantuan BST dari pemerintah pusat. Berapa Pak kira-kira? 600.000 selama 3 bulan. Oh, 600.000 selama 3 bulan dua kepala desa. Tapi kita harus mendengar dulu bagaimana kisahnya Pak Rudi dulu. Pak Rudi itu gimana sih kehidupannya sekarang bisa dapat BST itu? Nyun Pangapunten, dulu kan kita juga miskin Pak. Oh gitu. Miskin. Terus saya dibesarkan di desa, di kampung terpencil perbatasan antara Kabupaten Klaten dan daerah istimewa Yogyakarta. Kita terlahir dari memang keluarga petani utun Pak. Oh gitu ya. Terus mungkin sudah pantas kalau saya juga mendapatkan hak. Oh gitu. Gimana Pak Rudi, Pak Kepala Desa Dukuh ini dulu gimana sih sebelum jadi Kepala Desa? Ya kalau dulu memang kita miskin toh Pak. Kenapa bisa bilang miskin ini? Kita anak petani, bapak tukang becak, ya. Dan mungkin data yang sekarang kan mungkin masih nginduk data yang dulu waktu saya masih miskin. Oh, sebelum jadi Kepala Desa. Oh, gitu. Kita sekarang pindah kepada Pak Kepala Desa Tawangrejo. Gimana Pak Kepala Desa Tawangrejo katanya juga dapat BLT itu 600.000 kali 3 bulan. Wah, enak banget nih Pak Kepala Desa nih. Iya, Pak. Dulu apa sih Pak Kepala Desa? Kira-kira kerjaannya itu? Mungkin nasib Pak Rudi masih lebih baik dari saya Pak. Oh, Sebelum menjadi Kepala Desa periode pertama di 2013, saya dari 2004 sampai 2009 itu ngangkuti pasir dari Woro Pak. Oh, dari kuli pasir sampai bisa nyupir. Kebetulan dengan menyupir itu saya buruh di Juragan Gabah. Kebetulan setelah di 2013 saya diberi amanah oleh masyarakat Tawangrejo, dan mungkin di 2013 itu satu-satunya kepala desa se-Indonesia yang masih mempunyai kartu BPJS yang dijamin pemerintah. Itu pekerjaan saya sebelum menjadi kepala desa. Setelah menjadi kepala desa kita juga kaget kenapa masih dapat bantuan itu. Kaget atau alhamdulillah itu Pak? Kira-kira Pak? Antara kaget dan alhamdulillah. Oh, kaget dan alhamdulillah. Kemarin dari undangan dari kantor pos sebelum kita ambil, kenapa ya? Hati kita sudah tidak enak Pak, untuk itu. Sementara masyarakat. Tapi sampai ngambil itu? Sampai mencairkan enggak? Oh, tidak. Kebetulan kami tidak mencairkan itu. Oh iya.
Jadi kami memang belum mencairkan itu, dan kami juga tidak punya niat untuk mencari itu, sementara masyarakat kami juga masih banyak yang ini Pak Kepala Desa ini luar biasa Pak Kepala Desa. Jadi memang tidak mengambil ya? Tidak. Tidak mengambil posisi bantuan dari pemerintah pusat ini. Tidak. Ya? Ini Pak Kepala Desa ini luar biasa bahwa kedua kepala desa ini sebelumnya ini tergolong kakak miskin, tapi bisa menjadi kepala desa. Jangan-jangan duitnya banyak itu Pak, atau utangnya banyak ini. Kepala desa pakai duit apa enggak kemarin? Tidak Pak, kebetulan tidak, kami sejak 2000 sudah berjuang di desa menjadi KPMD. Kalau sekarang itu dulu fasilitator desa di program PMPM dan JRR. Oh, berarti luar biasa. Gimana Pak Rudi ini? Udah diambil atau belum kalau Pak Lurah Dukuh ini? Belum Pak. Belum ya. Dan ini bisa saya tunjukkan saat ini masih saya bawa. Ya. Yang masuk ke rekening saya Bank Mandiri. Oh ya. Belum saya utek-utek. Belum disenggol-senggol. Belum disenggol-senggol karena juga dengan kondisi sekarang saya jadi kepala desa, harus memperjuangkan masyarakat pulau ini daripada saya. Gitu, nah, ini perlu menjadi contoh kita semuanya ini, kedua kepala desa yang sangat luar biasa ini. Biarpun beliau mendapatkan BC, tapi tetap beliaunya tidak mengambil atau mencairkan. Biarpun memang dulunya beliau kepala desa berdua ini adalah juga bukan orang yang keluarga yang berada. Ini Pak Rudi dulu biasa angkringan, Pak Kepala Desa Tawarejo ini biasa ngambil pasir dari lereng Merapi, Kaliworo itu lereng Merapi. Nah ini tentu sangat luar biasa. Terus gimana sih ceritanya dengan sekarang bantuan corona ini banyak dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Nah ini kira-kira rakyat itu senang apa tidak mendapatkan duit dari pemerintah pusat, mendapatkan sembako ini senang apa susah mereka kira-kira? Nah saat ini untuk ruang lingkup di desa saya, Desa Dukuh Kecamatan Bayat, sangat-sangat berbahagia dan sangat membantu sekali Pak. Ya. Tapi sehubungan ada beberapa yang memang hemat kita itu memang titik sasarannya agak sedikit meleset dari angen-angen kita, karena dari data yang kita kirim ternyata ada beberapa data yang ada beberapa warga yang memang mampu dan akhirnya akan jadi kesenjangan sosial. Tapi berkat dengan rembuk di desa dan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder di masyarakat Desa Dukuh, ya alhamdulillah itu bisa keren. Apa yang dilakukan Pak Kepala Desa apabila itu ada warganya dia orang mampu terus dapat, apa yang mau dilakukan itu? Apakah didatangi atau bagaimana itu Pak Kepala Desa? Yo pertama guyon dulu Pak. Guyonan. Gimana itu guyonan itu Pak? Ya kalau kamu dapat apa yang kamu akan perbuat. Oh. Kan, terus apa kira-kira jawaban mereka? Jawaban dari warga saya yang mampu dan kebetulan mendapat ya nanti kita sampaikan kepada tetangga yang memang butuh. Tapi dengan bahasa aku Pak Kades tutup mata lu. Nanti double nanti Pak Rudi. Itu dikasihkan yang nggak mampu, padahal nggak mampu sudah dapat, nanti dikasih lagi nih Pak. Ya, biar nambahi, biar tambah sejahtera Pak. Oh gitu. Jadi bukan dikembalikan atau bagaimana gitu? Bukan. Sementara belum Pak. Ada yang mengembalikan? Ada sebagai mengembalikan. Gimana kalau Pak Kepala Desa itu kalau ada yang mampu terus dapat itu gimana Pak Kepala Desa? Ya mungkin tidak jauh dari Dukuh juga Pak. Sementara untuk program-program kemarin juga banyak yang sudah mampu dari program PKH mengundurkan diri. Untuk saat ini memang cenderung yang kaya ngomong yang miskin. Oh gitu ya. Ada juga yang kebalikan, yang miskin ngomong yang kaya. Mungkin di satu wilayah RW dan wilayah RW yang lain berbeda karena kebijakan yang diambil pemerintah ini sementara 80-80% masyarakat kami puas dengan apa yang kami sampaikan bahwa bantuan itu ada dari berbagai porsi, dari PKH ada, dari BST Kemensos ada, dari provinsi ada, dari kabupaten ada. Yang menjadi kesenjangan saat ini mungkin penyampaiannya yang tidak bersamaan. Jadi ketika BST dicairkan, yang dari jatah dari provinsi sudah mulai gaduh. Tapi ketika
seperti tadi pagi sudah disampaikan Ibu Bupati untuk penyampaian di kabupaten. Oh, kabupaten ini kabupaten sudah bantu ini. Tadi pagi. Kalau dari provinsi sudah belum ini? Provinsi belum. Oh, berarti dari pusat sudah, dari kabupaten sudah. Iya. Nah, Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini dua contoh kepala desa yang luar biasa. Apa kira-kira yang dilakukan? Kan kita sering mendengar di tempat lain itu rame masalah bantuan, katanya lama, katanya ada yang harusnya dapat nggak dapat. Nah, itu gimana kira-kira Pak Lurah berdua? Menurut pandangan Pak Lurah berdua ini menemui nggak sih masyarakatnya rame gegeran ke kantor desa gitu, ada nggak itu kira-kira? Ada juga Pak, tapi kita setiap ada pertemuan kita sampaikan, mari kita bersama-sama berbuat untuk masyarakat. Kalau Tawangrejo saya sampaikan, mari kita berbuat untuk Tawangrejo. Apa yang menjadi kewajiban dari masyarakat Tawangrejo, tidak hanya mereka menuntut hak, menuntut hak, tapi kewajibannya lupa akan kewajiban itu yang. Tapi kalau dia benar-benar nggak mampu Pak? Kalau yang benar-benar tidak mampu tetap kita usahakan. Dan selama ini kita juga punya program-program yang lain lewat dari desa. Ada nggak itu Bapak kira-kira? Dari desa, anggaran desa itu untuk apabila nantinya sampai ada yang ketinggalan nggak dapat dan nggak mampu, itu ada nggak itu Pak? Kita tetap menganggarkan. Tapi untuk realisasinya kita nunggu program yang lain fit dulu nanti gitu. Biar tidak ada lagi ini. Berapa kira-kira berapa kakak Pak Duko itu? Satu desa berapa kakak sih rakyatnya Pak Duko? Untuk desa saya, Desa Duko, yang saat ini dari beberapa sumber bantuan, termasuk terakhir tadi dari Ibu Bupati, yang belum bisa di-cover saat ini sekitar 150 kakak. Dan sudah kita anggarkan di program BLT Dana Desa. Oh, Dana Desa. Oke. Berarti sebenarnya kebijakan pemerintah pusat ini sudah memberikan luar biasa untuk masyarakat ini. Semoga cukup. Apa sih pesan-pesan jenengan terkait dengan teman-teman kepala desa yang lain dalam rangka menerima program dan menindaklanjuti program? Katanya kan ada yang bilang, ini datanya carut-marut nggak jelas, yang barunya dapat nggak dapat. Nah itu gimana gitu? Apa setuju pun nggak itu kalau Pak Kepala Desa begitu itu? Nah, saya pribadi dan jajaran pemerintah Desa Dukuh tidak setuju. Wong kita sebagai masyarakat sudah banyak terbantu dengan adanya pandemi dan adanya kebijakan pemerintah secara langsung memberikan stimulan dana kepada kita sudah sangat-sangat cukup membantu. Dan kita juga sampaikan ke beberapa warga kita sebelum ada bantuan-bantuan ini, yang tentunya ada beberapa semboyan yang kita sampaikan ke warga kita. Intinya nggih ngeten Pak, ojo nandur wining sengit, ayo nandur wining tetulung. Apa kuwi maksudnya Pak? Apa itu maksudnya itu kira-kira biar Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini bisa tahu maksudnya Pak Rudi. Maksudnya begini Pak, terus tidak menanam kebaikan, tidak menanam kebencian, mari menanam kebaikan. Untuk semua warga kita. Oke. Nah, terus Pak Kepala Desa Tawangrejo, gimana itu Pak Kepala Desa? Kok bisa istilahnya masyarakat itu apakah bisa langsung tenang kalau dia merasa nggak dapat, protes, itu apakah dia langsung mau menerima atau dia selalu menuntut terus pada Pak Kepala Desa? Apa yang dilakukan kira-kira? Ya, sepanjang kita memberikan pengertian kepada masyarakat melalui stakeholder yang di tingkat bawah, Pak RT, Pak RW, dan kemarin juga dibentuk Satgas Dana Desa, insya Allah masyarakat bisa menerima. Dari Tawangrejo itu kakak 617 kakak, sedangkan keterpihakan dari seluruh itu bahkan melebihi Pak sebetulnya datanya. Tapi yang kita yakini dari 617 kakak yang ada di kami, sementara dari bantuan dari 6 keseluruhan yang dapat berapa kakak yang masuk itu dari 600 sekian yang ada dapat? Datanya 660 Pak. Sebetulnya kita kelebihan, tapi lebih. Cuman banyak yang ganda itu tadi. Sebenarnya sudah luar biasa. Berarti nggak perlu dong rame-rame Pak Kepala Desa merasa pusing katanya data, katanya terkait dengan bantuan, data bantuan. Sebenarnya nggak perlu pusing dong. Insya Allah tidak perlu pusing. Masalahnya bantuan kan tidak harus di COVID. Masyarakat juga sudah menerima infrastruktur yang seperti apa, program-program
pemberdayaan seperti apa, bantuan keuangan. Alhamdulillah di periode kedua saya menjabat baru 1 tahun sudah luar biasa yang masuk di Taman. Gimana kira-kira Pak orang-orang yang hebat di kampungnya Pak Kepala Desa Tangerjo atau Pak Kepala Desa Dukuh itu kira-kira mungkin yang di luar kota kan juga banyak yang hebat-hebat yang berhasil membantu nggak kira-kira Pak? Apakah apa yang dilakukan dengan rakyatnya yang mereka yang sudah berhasil di luar daerah sini umpamanya? Ada mungkin? Ya alhamdulillah untuk Tawangerjo mulai 2014 itu banyak generasi mudanya Pak yang merantau berburu istilahnya penghasilan ke luar negeri. Di RW saya itu yang RW 02 di Ngasinan Desa Tawangerjo itu masih ada 12 anak yang di sana. Mereka juga selalu berkontribusi untuk kaum duafa, untuk kegiatan-kegiatan sosial, bahkan juga untuk pembangunan. Berarti kita berikan kontribusi yang baik. Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, tentu ini penting apa yang dilakukan dua kepala desa ini, bahwa semua bantuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, itu sasarannya sudah luar biasa untuk masyarakat. Dalam arti luar biasa, sasarannya sudah baik. Tidak perlu bahwa kepala desa itu merasa pusing, merasa stres, ataupun dalam rangka menerima apa yang menjadi pemikiran dari masyarakatnya, gitu ya. Berarti pesan-pesan jenengan apa sih untuk kepala desa di seluruh Indonesia dalam rangka bantuan ini? Mungkin Pak Kepala Desa Dukuh atau Pak Kepala Desa Tangerjo, apa yang pesan pada mereka? Pesan saya kepada teman-teman kepala desa seluruh Indonesia, ya intinya menghadapi pandemi COVID-19 di wilayah kita masing-masing, intinya tetap menjaga kondisivitas warganya masing-masing, yang tentunya memberikan kenyamanan, karena tugas tupoksi kepala desa adalah ngayemi, tidak memprovokatori masyarakatnya untuk saling menyalahkan. Jadikan bantuan ini sebagai alat pemersatu bangsa. Oke, ini luar biasa. Ini tadi pesan dan kesannya dari Pak Kepala Desa untuk teman-teman kepala desa seluruh Indonesia, bahwa kenapa sih kepala desa ini kok bisa sampai dapat BST itu tadi, bahwa beliau ini memang orang-orang yang sangat luar biasa, bahwa Pak Rudi ini, Pak Kepala Desa Dukuh ini dulunya jualan angkringan, dia juga hidupnya juga enggak mudah kehidupannya. Pak Kepala Desa Tangerjo ini juga luar biasa, bahwa beliaunya dulunya kerja naikkan nurunkan pasir, nah bisa menjadi kepala desa. Tentu mereka adalah orang-orang baik, orang-orang yang terpilih. Siapapun bisa menjadi pemimpin, apapun latar belakangnya. Tentu Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik seluruh Indonesia, jadilah punya motivasi, jadilah pemimpin yang hebat. Jangan merasa bahwa terus mereka panjenengan semua punya keterbatasan tapi tidak punya keinginan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di negara dan bangsa kita. Sukses untuk Pak Kepala Desa Dukuh, sukses untuk Pak Kepala Desa Tawangerjo. Jadi saya kira Grill sudah tahu semua latar belakang dari kedua kepala desa yang mendapatkan BST dari pemerintah pusat. Dan tadi sudah ditegaskan kedua kepala desa ini tidak menerima, tapi tetap tidak diambil, sehingga nantinya bisa kembali ke kas negara lagi. Pak Kepala Desa Dukuh dan Pak Kepala Desa Tangerjo, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya bisa berbincang-bincang bersama di channel ini. Semoga Pak Kepala Desa Dukuh, Pak Kepala Desa Tangerjo sukses selalu dalam memimpin rakyatnya, dan seluruh kepala desa di negara dan bangsa kita sukses selalu untuk panjenengan semuanya juga. Yang penting kelakuan yang terbaik untuk rakyatnya. Sekian, terima kasih. Dan sampai berjumpa pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.